Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Akbar Effendi. Dan di sini saya akan melakukan percobaan tentang penguat kelas C tertala. Berikut adalah contoh dari rangkaiannya, dan saya sudah melakukan percobaan di aplikasi Proteus. Tapi sebelumnya, saya akan membacakan keuntungan dan kekurangan dari penguat daya kelas C. Yang pertama, keuntungannya. Yang pertama adalah efisiensinya tinggi, kemudian sangat baik dalam aplikasi RP. Kemudian, ukuran fisik terendah untuk output daya yang diberikan. Selanjutnya adalah kekurangan. Yang pertama adalah linearitas terendah, tidak cocok untuk aplikasi audio, menciptakan banyak gangguan RP, kemudian sulit untuk mendapatkan induktor dan trafo kopling yang ideal, dan yang terakhir rentang dinamis berkurang. Kita ke soal. Yang pertama adalah hitunglah terlebih dahulu frekuensi resonansi dari penguat dengan menggunakan rumus VO sama dengan 1/2pi kali akar LC dengan nilai L 2,5 mH dan C senilai 0,01 mikrofarad. Saya sudah melakukan perhitungan dan mendapatkan frekuensi resonansi sebesar 31,874 kHz. Kemudian, pindahkan catur daya ke posisi on, dan jangan masukkan dulu masukan dari sinyal generator. Ukurlah tegangan VCE dan VBE dari rangkaian. Dari percobaan yang saya lakukan, saya mendapatkan data VBE sebesar 1,48 volt, kemudian VCE sebesar 16,3 volt. Kemudian, pasang sinyal generator dengan menggunakan dengan memasukkan gelombang sinus dengan frekuensi 3 kHz dan amplitudenya 3 volt. Ukurlah dengan masukkan VI dan bentuk gelombang pada R1. Demikian juga keluaran VO. Gambarlah bentuk gelombang masukan dan keluaran. Bandingkan bentuknya. Di sini saya mendapatkan VIN senilai 1,5 volt dan VO senilai 6,60 volt. Dan berikut adalah gelombangnya. Kita akan buktikan di aplikasi Proteus. Berikut adalah rangkaian yang sudah saya buat di aplikasi Proteus, dan kita akan coba meng-run. Yang pertama, kita akan mengenalkan semua frekuensi dan amplitudenya. Berikut adalah gelombang yang terbentuk. Di sini tidak terbentuk gelombang karena kita belum mengisi nilai amplitude dan frekuensinya. Kemudian saya akan mengubah frekuensinya sebesar 3 kHz dan amplitudenya senilai 3 volt. Nah, berikut adalah gelombang yang terbentuk setelah amplitudo dan frekuensinya diatur. Dapat dilihat di sini VIN dan VOUT-nya nilainya tidak tetap atau berubah-ubah. Kemudian ukurlah frekuensi pada VOUT. Frekuensi pada VOUT senilai 31,7 kHz. Kemudian, ubahlah bentuk gelombang masukan menjadi bentuk persegi dengan frekuensi 3 kHz dan amplitudenya 3 volt, sama dengan frekuensi dan amplitude pada langkah ini. Kita akan coba menggantinya menjadi sinyal persegi. Nah, berikut adalah sinyal perseginya. Kemudian lepaskan L1 dan C2, gantikan dengan resistor senilai 1000 ohm, kemudian berikan masukan gelombang sinus dengan frekuensi 1 kHz dan amplitudenya 3 volt. Kemudian amati bentuk gelombang pada keluaran. Sambil diamati tersebut, naikkan frekuensi masukan sampai VO mencapai maksimum. Ukur dan catat frekuensi masukan dan keluaran. Gambar bentuk gelombangnya. Di sini saya mendapatkan frekuensi input senilai 11,1 kHz dan frekuensi output-nya senilai 31,7 kHz. Kita akan melepas L1 dan C2. Kemudian diganti dengan resistor senilai 1000 ohm. Kita akan mengganti frekuensinya menjadi 1000. Nah, berikut adalah gelombang yang dibentuk.
dapat dilihat. Kemudian amati dan catat bentuk gelombang masukan dan keluaran pada apa pengaruh rangkaian LC. Pada rangkaian LC, kapasitor atau L dan induktor atau C berfungsi untuk membentuk sinyal harmonis yang baik pada gelombang sinus maupun gelombang kotak. Ketika L dan C dilepas, maka sinyal outputnya akan menjadi kotak dan cacat. Dapat dilihat tadi sinyalnya berbentuk kotak. Kemudian kita ke tugas. Carilah contoh rangkaian penguat tertala yang lain. Berikut adalah contoh rangkaiannya. Kemudian kita ke pertanyaan. Mengacu pada gambar rangkaian percobaan, apabila diinginkan frekuensi resonansi sebesar 50 Kz, berapa besar kapasitansi dari kapasitor yang harus dipasang? Besar kapasitansinya adalah senilai 4,0569 kali 10 pangkat 9 farad. Kemudian, apabila diinginkan frekuensi resonansi senilai 5 MHz dan kapasitornya 50 picofarad, maka berapa besar induktor yang harus dipasang? Besar induktor yang harus dipasang adalah 3,169 Henry. Kemudian, gelombang berbentuk persegi dengan frekuensi 25 Kz sebenarnya terdiri dari frekuensi dasar 25 Kz dan frekuensi harmonik pertama, kedua, dan seterusnya. Berapa besar frekuensi harmonik pertama, kedua, dan ketiganya? Di sini V1 sama dengan VD. Yang berarti VD dan VI senilai 25 Kz. Kemudian V2-nya adalah VD dikali 2 atau frekuensi harmonik yang diinginkan. Maka 2 kali 25 Kz hasilnya adalah 50 Kz. Dan frekuensi harmonik ketiga juga sama. 3 kali frekuensi dasar sama dengan 3 kali 25 Kz sama dengan 75 Kz. Di sini frekuensi harmonik sama dengan frekuensi dasar. Berikut penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.